jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja kita masuk lagi nih ya, membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di segmen Tanya Dong Ustadz di segmen akhir ya. Yang pertama dari Instagram dari @cici__Sri. Wah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya. Bagaimana meyakinkan diri bahwa penyakit yang ditimpakan kepada diri kita itu sudah qadarullah? Apalagi ada dari bagian tubuh yang hilang akibat penyakit, entah itu harus diamputasi atau dioperasi agar kita tidak mengeluh. Dan agar menerima ketentuan Allah dengan sabar dan ikhlas. Apakah doanya Ustadz dan Ustazah? Mohon izin jawabannya, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih banyak, kita minta Pak Kiai Haji Agus Darmawan menjawab, silakan tafadhol Pak Kiai. Habibana, mohon izin, Habib Usman bin Yahya, ya, Bunda dan Kak Fadli. Siap. Pemirsa Indonesia tetap bersabar dan mensyukuri dan menuju ibtigha fi mardotillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa sepanjang ayah bunda hafal, yang penting baik bahasa Arabnya maupun juga bahasa Indonesianya, it's okay, no problem. Yang penting maksud isi hati kita sampai di hadapan Allah. Kalau Nabi sih pernah berdoa kalau lagi sakit, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabbanas azhibil ba'as isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an taman la yughadiru sakuman, khusus kepada fulan bin fulan bisihawal afiyah bisalama fiddin wa dunyal akhir. Al-Fatihah itu. Nah, kemudian mungkin bukan musyrik ini, ambil air tuh, air kita bacain doa sebagai sabab aja, dan air itu mau tahu nggak sehat sebagai kendaraan darah. Bukan kita musyrik, tapi air itu diminum, air putih kendaraan darah. Nah, kalau darah itu sehat, kan blood is life, darah itu sebagai sumber kehidupan. Kayaknya begitu tuh Habib. Maaf. Benar, orang ada penelitian kok Pak Kiai, bener ya? air itu dimaki-maki molekulnya hancur. Nah, kalau pagi-pagi Dibacain doa, bagus. Kak Fadli, kalau pagi-pagi minum air tuh yang hangat 1 liter. Oh, air mineral water. Banyak amat. Ya, enggak apa-apa, sehat. Oh iya. Dikuras semua bagian dalamnya. Makasih ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana menyikapi suami yang meninggalkan saya sendirian saat ini? Jujur, saya sakit saat ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berbaring di kasur dan saya nggak bisa ngurus suami lagi. Dan beberapa bulan lalu saya diantar ke rumah orang tua saya dan saya ditalak Ustadz. Sakit hati Ustazah, ya Allah, saya harus gimana lagi? Dulu saya ketika sehat suami saya sayang dan cinta sama saya. Tapi pas sakit kok saya dibuang Ustazah. Ini tolong dijawab deh Ustazah, Bunda Tuti deh, mohon izin. Terima kasih Kak Fadli, ya Allah, ini ujian ya yang tidak ada taraknya. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit ditinggalkan suami. Jadi ketika kita diperlakukan oleh suami seperti itu, sikap kita yang ditanyakan. Pertama, ikhlasin aja. Enggak apa-apa kalau ikhlas kita ringan. Berarti suami memang sudah tidak mau lagi kepada kita. Jadi maunya dengan kita itu saat kita baik, saat kita sehat. Nah, tetapi contoh suami seperti ini adalah contoh suami yang kurang kasih sayang sebetulnya ya. Kesetiaannya dipertanyakan kemana. Maka ibu jangan takut. Seluruh alam dunia ninggalin ibu, ada Allah. Suami ninggalin, ada Allah. Jangan merasa memiliki suami. Tapi itu adalah hanya titipan. Berarti kita dititipi suami, dititipi keluarga, anak ataupun harta atau jabatan hanya sampai saat itu. Kembalikan kepada Allah. Karena kalau kita sudah menyandarkan, menggantungkan kepada Allah, semuanya tidak akan ada yang menjadikan kita sakit hati. Betul, terima kasih banyak Bunda ya. Betul, Kita iya. masuk lagi ke pertanyaan yang terakhir nih dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Apakah ada cara mengetahui penyakit yang diderita seseorang disebabkan oleh sihir kiriman, Bib? Wah, soalnya sakitnya suka datang tiba-tiba dan kadang terasa tercekik, Habib. Bagaimana ya menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh sihir kiriman ini? Mohon dijawab Habib Usman, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diketahui seorang disantet adalah merasakan dirinya ada yang berbeda nih dari yang sebelumnya. Atau dia bisa linglung, emosionalnya tinggi, bertubi-tubi, mimpi buruk yang selalu nggak ada henti-hentinya. Ini adalah bentuk daripada tanda-tanda yang dimana dia terkena santet. Dan tanda-tanda lainnya banyak. Terus bagaimana cara menyembuhkan santet dan guna-guna ini? Yang pertama, bawa air 1 galon. Banyak 1 galon di depannya. Banyak Ya, 1 galon. galon. Bisa kasih istrinya, suaminya, anaknya atau keluarganya yang lain. benar. Yang kedua, niat sama Allah, ya Allah saya bermunajat dengan doa ini, Allah sembuhkan
santet saya ataupun sihir yang kena pada diri saya, ini namanya syariah mandiri. Masya Ya kan? Allah. Atau dia meruqyah dirinya sendiri. Ya kan? Ruqyah sendiri yang dimana ini yang disunahkan. Dia baca apa? Baca Quran surat Al-Fatihah. Dia baca Fatihah 7 kali atau 11 kali. Dibaca Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Dia baca awal Quran surat Al-Baqarah dan dia baca akhir surat Al-Baqarah. Dia baca Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya kan? Ayat kursi. Insya Allah bismillah. Layat dulu ya. Nah, Masya insya Allah Allah. sembuh. Dan misalkan apa lagi? Kalau dia bisa baca Quran surat Al-Baqarah, dia baca sampai habis, insya Allah setan lari. Amin, Masya Allah. Keluh sihir lari. Iya. Habis itu siramin ke semua rumahnya. Biar dia orang lari minumin. semua tuh di rumah sekalian katanya. Lari yang buruk-buruknya. Iya, yang buruk-buruknya maksudnya. Bukan lari aja setan. Iya. Kak buron. Oke nih buat semua jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yuk sama-sama kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita semuanya lagi menyaksikan ini ya, lebih dari mungkin jutaan orang. Yakin doa kita diijabah oleh Allah supaya kita juga dijauhkan dari penyakit, ya Allah, dari wabah corona ini, dipimpin guru kita yang terhormat Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Mohon izin waktunya Pak Kiai. Fadol, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kasafta wa la dainan illa qadaita wa la aduwan illa kafaita wa la fasadan illa aslahta. Allahumma baligh maqasidana. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya sattar ustur ayubana bisatikal jamil. Allahumma ya kafi ikfina syarra zalimin. Allahumma baligh maqasidana. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa lil walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan pertama nih seorang anak dikejar-kejar oleh pahala Bib, melantunkan azan itu ya Bib ya. Nah itu kan kalau azan identik dengan laki-laki. Kalau perempuan bagaimana Bib? Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat dan juga anak-anak keturunanku. Nah, kalau kita mau tahu udah masuk waktu sholat itu dengan azan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada kita. Makna solawat di sini artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita 10 kali lipat. Jadi banyak banget fadilahnya. Dan tentunya kita pantas banget lah umatnya Nabi Muhammad SAW untuk banyakin solawat. Kalau misalkan anak diajarkan ilmu agama dari kecilnya, ini maka kalau misalkan dia masuk dalam pikirannya, dia akan ingat, oh orang tua saya ngajarkan Al-Quran. Maka akan nempel sampai nanti itu, sampai dewasanya. Yardu anhu rabbuhu, insya Allah Allah ridho kepadanya.